Jadi tingkat TK ya dan tingkat SD ini harus lebih banyak perpustakaan di sana. Jadi kalau dari tingkat TK dan SD saja perpustakaannya masih belum memadai, jangan berharap ke tingkat yang lebih tinggi, ke SMP, SMA, walaupun sekarang sudah ada perpustakaan yang sangat bagus. Seperti contoh Perpustakaan Nasional di Jakarta atau Perpustakaan DKI di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pertemuan kita kali ini cukup hangat ya, cukup sedikit agak berisi nih ya. Lebih agak menjurus sedikit kepada keseriusan ya, karena saya akan membahas dua buku sekaligus ya, yang saya sampaikan dalam satu kali pertemuan ini. Buku pertama adalah buku tentang bisnis ya, yaitu tentang cerita orang terkaya dari Babilonia. Itu buku yang pertama. Sedangkan buku yang kedua adalah buku tentang kekuatan diri yang dikarang oleh Herbert N. Kasson dengan judul Melipat Gandakan Kekuatan. Dari dua buku yang telah saya baca ini, saya coba sarikan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, walaupun tidak terlalu dalam ya, tapi saya coba untuk memaparkannya agar menjadi lebih mudah untuk dicerna. Baiklah, tidak berpanjang kalam, saya langsung menuju pada pembahasan buku yang pertama, yaitu Orang Terkaya dari Babilonia. Buku ini menceritakan bahwa pada zaman dahulu hiduplah seorang saudagar kaya raya ya, pedagang ya. Zaman itu disebut saudagar ya, yang memiliki kekayaan begitu besar dan juga penjualan barang-barang kebutuhan keluarga ya. Itu dia menjajakannya dari kampung ke kampung ya. Dia membawa kendaraannya ya, seperti gerobak atau delman atau bendi ya, seperti itu, dan dia menjajakan barang dagangannya di sana. Orang terkaya dari Babilonia ini memiliki kebiasaan sampai ia menjadi kaya raya tersebut, itu dia menyisihkan 10% dari setiap keuntungan yang didapatnya, dan itu dia tidak akan pernah mengambilnya sampai kapan saja ya. Jadi dia tidak akan pernah mengambilnya. Jadi misalkan sebagai contoh begini, dia mau menjual sebuah produk, katakanlah produk rumah tangga, katakanlah panci atau tempat tidur atau apa gitu ya. Dia jual, dia mendapatkan keuntungan katakanlah Rp1.000 atau lebih besar sedikit lah, yang wajar sekarang katakanlah keuntungan itu untuk menjual sebuah spring bed umpamanya dia mendapatkan keuntungan Rp300.000, maka yang Rp30.000 itu dibenamkan kemana? Pada saat itu tidak ada bank ya, zaman itu tidak ada bank. Jadi saudagar dari Babilonia kemana-mana itu membawa peti besi ya, peti besi semacam brankas gitu ya, cukup besar ya, cukup besar, dan itu dikunci sama dia. Dikunci, gemboknya dipegang, dan dia tidak akan pernah mau buka. Jadi setiap ada keuntungan dari setiap item penjualan yang dia dapatkan, itu 10% dimasukkan ke dalam kotak peti itu ya, yang terbuat dari besi itu ya, dimasukkan. Misalnya saya tadi contoh ya, 300.000, maka 30.000 masuk ke dalam kotak. Dia tidak diambil, itu sama sekali dia tidak ambil ya.
Dalam buku itu juga dikatakan, lalu kapankah uang yang dibenamkan ke dalam kotak besi itu baru akan diambil? Jawabannya adalah ketika si saudagar ini melihat sebuah peluang bisnis baru atau membeli sesuatu aset yang bisa dijadikan aset dan bertumbuh terus. Dengan lain perkataan, uang ini harus keluar ketika ada peluang atau kesempatan membeli sesuatu yang nilainya semakin lama semakin bertambah. Itulah salah satu inti daripada mengapa orang terkaya dari Babilonia ini melakukan itu, sehingga mereka mempunyai aset begitu besar dan banyak. Ya, ini bisa dibaca di toko-toko buku ya, cari saja dengan judul Orang Terkaya dari Babilonia. Waktu itu saya punya gambarnya seperti saudagar gitu ya, kulit bukunya berwarna merah, tulisannya hitam, gambarnya juga gambar semacam karikatur gitu ya, warnanya juga hitam, bukunya merah darah gitu ya, merah gelap gitu ya, dan tebal, cukup tebal bukunya. Kalau sekarang mungkin dengan cetakan baru mungkin sudah berubah lebih soft gitu ya, kita nggak tahu. Itu saya belum temukan lagi. Itu adalah buku pertama yang intinya salah satu di situ. Jadi saya katakan pada saat itu zamannya perdagangan ya. Kalau pekerja, kalau sekarang karyawan juga bisa melakukan hal yang sama. Setiap gajian 10% ambil untuk ditabungkan. Tidak boleh diambil kecuali ini bisa menghasilkan lagi atau untuk hal-hal yang produktif. Ya, itu yang pertama. Orang terkaya dari Babilonia melakukan itu. Apabila hal ini dianggap baik oleh para pemirsa, lakukan. Siapapun Anda, karyawankah, pegawaikah, atau apapun posisi profesi yang sedang dilakukan sekarang, ambil setiap gajian 10% untuk dibenamkan ke dalam investasi yang suatu saat bisa kita keluarkan untuk hal-hal yang bisa menghasilkan lagi. Pemirsa sekalian, kalau boleh saya tambahkan ya, wabil khusus kepada kaum muslimin pemirsa Warta Berita, biasanya setiap perusahaan tuh punya CSR ya, apa namanya tuh, dana untuk kegiatan sosial ya. Maka saya boleh menyarankan di sini, keuntungan yang tadi 10% dibenamkan untuk investasi selanjutnya, kita juga harus menyisakan seperti yang di zakat gitu ya, zakat mal itu 2,5%, kita juga ambil itu ya, kita ambil, kita masukkan ke tempat yang berbeda dan ini dikumpulkan ya, baik kita sebagai pedagang maupun sebagai karyawan, 2,5% diambil lagi dari keuntungan ya. Jadi kalau 30.000 berarti yang diambil adalah, kalau 100.000 kan 100.000 kan 2,5%, 2.500 ya, 2.500. Berarti kalau 30.000 sekitar 750 rupiah ya, 1.025.000. Kalau 100.000 2.500. Berarti kalau 30.000 750 rupiah. Nah, berarti yang 750 rupiah itu ya, 100.000 berarti 2.500 ya, 100.000. Oh iya betul. Berarti yang 750 rupiah itu harus masuk. Ini adalah dikumpulkan nanti itu kalau satu item ya, kita bicara tadi kalau memang hari itu penjualan terjadi umpamanya katakanlah keuntungannya membawa katakanlah 5 juta atau keuntungannya 10 juta, maka kita akan memasukkan 250.000 rupiah untuk zakatnya ya. Jadi jangan lupa tuh, kalau kita keuntungan umpamanya sebagai pedagang keuntungannya satu hari, umpamanya 1 bulan katakanlah 10 juta keuntungan 1 bulan, maka
keuntungan bersih ya, maka setiap bulan harus masuk Rp250, Rp250.000 untuk dana sosial. Ini zakatnya bisa disalurkan ke lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga keagamaan. Nah, untuk yang 10% tetap diambil dari 10 juta, berarti 1 juta itu adalah seperti yang dilakukan oleh saudagar dari Babilonia itu, 10% dibenamkan untuk investasi lanjutan. Ya, jadi yang 2,5% ini tambahan dari saya sendiri agar kita memiliki dana untuk kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dijadikan sebagai amal buat kita kelak di hari akhir nanti. Ya, bagian daripada kepedulian kita terhadap sesama manusia. Oke, itu buku pertama. Orang terkaya dari Babilonia melakukan itu. Kalau ini dianggap bagus, kalau menurut saya ini bagus ya. Memang kita harus punya ketekatan untuk melakukan hal ini agar kita bisa berkembang jauh lebih cepat lagi. Oke, buku kedua yang saya sebutkan tadi adalah Melipat Gandakan Kekuatan yang ditulis oleh Herbert and Cousin ya. Buku ini saya pikir cukup berani ya. Kenapa dikatakan cukup berani? Herbert and Cousin bilang bahwa orang-orang sehebat Thomas Alva Edison ya, sehebat Einstein ya, dan beberapa nama lagi disebutkan. Saya ingatnya 2 itu aja yang saya ingat ya, tapi yang lainnya saya lupa karena udah cukup lama buku ini saya baca ya sampai tuntas. Tapi memang saya ingat cuma 2 itu aja karena nama itu yang masih saya ingat. Oke, jadi orang-orang sekaliber Thomas Alva Edison dan Albert Einstein, kita tahu kecerdikan mereka, kita tahu bahwa mereka itu orang-orang cerdik pandai ya. Tapi apa kata Herbert and Cousin? Beliau orang-orang yang terhormat itu, orang-orang yang hebat itu, otaknya brilian itu baru menggunakan kekuatan akalnya tidak lebih dari 30%. Jelas ini sebuah berita yang sangat besar. Kalau menurut saya ini berita yang sangat besar. Kenapa? Kita menganggap bahwa Einstein dan Thomas Alva Edison itu bukan orang yang cuma pintar, tapi super pintar. Tapi Herbert and Cousin mengatakan baru 30% dari kekuatan otak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dia menyebutnya, kalau kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru 30%. 30% dimanfaatkan. Jadi masih ada 70% lagi di dalam otak Einstein dan Thomas Alva Edison yang belum dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan, entah penemuan macam apa lagi yang bisa dilakukan oleh kedua ilmuwan tersebut. Nah, kita mungkin tidak akan membicarakan ilmuwan tersebut saat ini. Itu hanya sebagai contoh. Tapi yang ingin kita katakan adalah bagaimana dengan kita? Itulah yang menjadi titik tumpu daripada Herbert and Cousin, bahwa sesungguhnya manusia yang hidup sekarang belum menggunakan seluruh kemampuan otaknya untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berinovasi, dan untuk menjadikan kehidupannya jauh lebih baik dari yang sekarang. Kenapa? Karena orang sekaliber Albert Einstein dan Thomas Alva Edison saja baru 30% menggunakan kekuatan otaknya. Kepandaiannya, kepintarannya baru 30%. Tapi banyak sekali di antara kita yang belum mau mengeksploitir kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk membuka semua pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita malas menggalinya. Karena mungkin kita malas mengikuti petunjuk-petunjuknya. Apa salah satu petunjuk-petunjuknya? Dalam surah pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai firman Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah kata-kata Iqra, bacalah. Nah, kalau kita amati, wabil khusus masyarakat kita di Indonesia,
kepedulian terhadap membaca ini, budaya membaca ini sangat jauh bila dibandingkan dengan budaya membaca dua negara yang kita bandingkan ya, negara Jepang dan negara Amerika. Itu yang saya tahu. Kalau yang di negara lain saya tidak tahu, jadi saya belum ada data yang valid, sehingga saya pilih yang sudah saya tahu aja, Amerika dan Jepang. Dua negara ini tingkat kegemaran membacanya itu jauh-jauh lebih tinggi dari negara kita. Nah, hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Iqra, kita yang memiliki dasar hukum untuk membaca, tapi kita sendiri umat Islam yang kurang dengan membaca. Budaya membaca sangat rendah di negara kita, dan ini memang perlu inovasi-inovasi baru. Perlu inovasi-inovasi baru. Dan pernah dalam salah satu dalam salah satu video saya katakan bahwa yang paling cocok adalah, yang paling bagus adalah memberikan dunia perpustakaan itu pada saat-saat anak TK dan SD. Kenapa? Itu sangat membekas. Jadi kalau mereka sudah, anak-anak kita, generasi dari TK sudah diperkenalkan dengan buku-buku, ya tentu dengan sesuai dengan karakter mereka ya, buku-buku yang bergambar tentu ya, cerita-cerita bergambar ya tuh. Jadi dimulai dari sana. Ya. Jadi tingkat TK ya dan tingkat SD ini harus lebih banyak perpustakaan di sana. Jadi kalau dari tingkat TK dan SD saja perpustakaannya masih belum memadai, jangan berharap ke tingkat yang lebih tinggi, SMP, SMA, walaupun sekarang sudah ada perpustakaan yang sangat bagus, seperti contoh Perpustakaan Nasional di Jakarta, atau Perpustakaan DKI di Kuningan, atau perpustakaan mana lagi yang mungkin saya belum masuki lagi perpustakaan yang lain ya. Nah, itu walaupun sebagus apapun, tapi kalau tingkat gemar membacanya kurang dan memang tidak dipupuk dari TK dan SD, sulit bangsa kita untuk menjadi gemar membaca. Maka kita bersyukur banget kalau ada komunitas-komunitas yang memberikan kesempatan untuk mereka membaca. Seperti yang baru-baru ini saya baca, ada komunitas diam tapi membaca. Jadi mereka datang ke Taman Ismail Marzuki, mereka duduk di sana membaca buku masing-masing ya. Ya mereka nggak ada bicara. Jadi mereka duduk 1 jam mereka membaca. Ya, membaca buku-buku yang disediakan di sana. Setelah itu mereka pulang. Jadi komunitas ini sangat cair ya, tidak terikat, siapa saja boleh. Itu katanya dilakukan setiap bulan 1 kali. Memang kalau perlu seminggu sekali. Itu lebih lagi, lebih diperbanyak lagi. Kegiatan-kegiatan semacam ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemda setempat ya, agar diberikan dorongan, kalau perlu diberikan dana agar mereka bisa lebih berkembang lagi. Kenapa? Karena ini adalah aset. Mereka adalah aset. Aset apa? Aset masa depan. Kalau kita memberikan dana kepada mereka bukan berarti pengeluaran. Itu adalah investasi di masa depan. Jadi saya sangat mengharapkan sekali dengan adanya tulisan dari Herbert and Cousin bahwa kita jarang sekali menggunakan otak kita hingga lebih banyak lagi. Kenapa? Kita belum mengeksploitir. Bagaimana kita bisa mengeksploitir otak kita yang diberikan oleh Allah ini kalau sejak dari kecil kita tidak dibiasakan untuk membaca? Sarana dan prasarannya tidak disiapkan. Nah, jadi yang paling terpenting sekarang adalah dengan adanya buku ini yang Herbert and Cousin mengatakan kita kurang mengeksploitir otak yang ada di dalam diri kita masing-masing, itu karena salah satu faktornya menurut saya adalah karena kita kurang membaca. Jadi alangkah baiknya seluruh pemda-pemda di Indonesia ini lebih memfokuskan membuat perpustakaan tingkat TK dan SD. Itu yang terpenting menurut saya. Karena berdasarkan pengalaman, anak-anak yang berusia SD apabila dia sudah cenderung kepada membaca sampai dia tua, bahkan sampai dia berumur kapanpun, dia akan hobi membaca.
selama matanya masih kuat untuk membaca, dia akan hobi terus membaca. Oleh karena itu, saya berharap dengan 2 buku yang sudah saya baca ini, secara ekonomi bangsa kita menjadi kuat, dan secara kecendikiawan, secara ilmu pengetahuan kita juga terus meningkat. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.